Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Bersyukur pada Allah kesempatan pagi hari ini atas izin Allah kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Bulughul Maram, masih di bab yang sama, bab bejana, dengan subpokok bahasan menghilangkan najis beserta penjelasan-penjelasannya dari kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafidz. Di pagi hari ini kita akan menuntaskan bab kedua, sehingga bab berikutnya akan kita mulai minggu depan, karena di bab ini hanya tinggal 3 hadis. Di bab ke depan kita akan mengkaji tentang masalah wudhu. Wudhu ini sesuatu hal yang sangat penting dalam keseluruhan ibadah sholat kita. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang membaguskan wudhunya, maka dosa-dosanya akan terlepas, ya, sebagaimana terlepasnya dari kotoran dari kuku-kuku, ya. Sehingga minggu depan kita akan masuk di bab baru tentang wudhu. Nah, sekarang atau pagi ini kita akan menyelesaikan 3 hadis tentang bagaimana menghilangkan najis. Kalau minggu lalu kita sudah mengkaji terkait keledai, ya, najisnya keledai, kemudian sucinya air liur unta, kemudian kita juga sudah menyelesaikan tentang bagaimana cara menghilangkan mani, ya, dari pakaian kita, kedudukan mani, ya. Kemudian di pagi ini kita akan menyelesaikan tentang 3 hadis dengan pokok kajian yang berbeda. Yang pertama, cara membersihkan pakaian dari kencing bayi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, cara mencuci pakaian dari darah haid. Dan yang ketiga, dimaafkannya sisa warna dari darah haid. 3 pokok kajian ini di masing-masing hadis yang berbeda. Cuman memang agak panjang ini kajiannya. Saya coba cari berbagai macam sumber supaya lebih komprehensif dalam kita memahami hadis ini. Saya coba buka kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari A'lamul Muwaqqi'in, gitu ya, di juz 2 halaman 59 itu, untuk memperkuat penjelasan-penjelasan dari hadis yang kita kaji. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita akan mulai bab kajian pertama di bab bejana ini atau menghilangkan najis, yakni cara membersihkan pakaian dari kencing bayi laki-laki dan perempuan, ya. Hadis nomor 29 dari kitab Bulughul Maram yang berbunyi wan Abi Samhi, ya, qala, ya,
Qala an-nabiyyu yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Shahahul Hakim. Ya, hadis ini menceritakan tentang bagaimana arahan Rasulullah terkait memposisikan air kencing laki-laki atau bayi laki-laki, atau di sini itu perempuan terlebih dahulu, jariyah. Jariyah itu bayi yang belum makan dan minum ya, kecuali air susu ibu. Ya. Dan hulam pun juga sama. Di sini kata-katanya ya yusalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Ada dua teks yang berbeda. Yang satu yusalu itu berbeda dengan ightasala. Minggu yang lalu kami sudah menyampaikan kalau ghasala yughsilu itu menyuci ya, ngucek. Tapi kalau ditambahi pakai alif di depan ya, itu ightasala ya, ightasilu itu mandi ya, itu jadi ada perbedaannya. Kalau ghasala yaghsilu itu nyuci, ngucek gitu ya, sedangkan kalau ightasala ya, ightasala yaghtasilu itu artinya mandi. Nah, teks di sini menggunakan yughsalu ya, itu. Jadi yughsalu min baulil jariyah ya. Kalau jariyah tadi itu berarti bayi perempuan ya, bayi perempuan. Ya, kalau yang ghulam itu adalah bayi laki-laki. Ada perbedaannya, jadi sucikanlah gitu ya, atau bersihkanlah baulil jariyah. Min baulil jariyah itu artinya dari kencing bayi perempuan. Wa yurashu min baulil ghulam, dan percikanlah ya yurasu itu artinya percikan atau apa ya, kalau kita itu ya ciprat ya, dicipratkan gitu ya, cipratkan air min baulil ghulam, dari kencingnya bayi laki-laki. Nah, di sini para jamaah yang dirahmati Allah, kita coba lihat hadis yang memperkuat ya, dari hadis Bukhari, hadis dari Abu Dawud ini ya, wa Nasa'i, di hadis yang lain ya, itu. Nah, Imam Hajar Asqalani atau pengarang kitab mengkategorikan hadis ini adalah hadis yang valid, sahih ya. Rawahu Abu Dawud di nomor hadis nomor 376, wa Nasa'i nomor hadis 158, wal Hakim nomor hadis 166 ya. Bisanati hasan, dengan sanad yang hasan, yang baik. An Abi Samhi, dari Abu Samah ya, qala ya, kuntu ahdamun nabi. Kuntu dari kana yakunu, kuntu saya telah ahdamun nabi, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza aroda sila gitu ya, tasila. Lah ini beda dengan tadi ya. Jadi di sini mandi berarti. Fakana idza aroda tasila, dan suatu ketika ya, atau bisa diartikan juga ketika Rasulullah hendak ya, aroda itu berkeinginan tasila, mandi. Kola walini ya, kofaka, jadi apa ya, jadikanlah dirimu seperti, atau dirimu itu menjadi punggungku. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kalau bahasa kita itu ungkur-ungkuran begini. Kalau lebih mudahnya itu, aku mau mandi,
hei siapa itu namanya Ibu Samah gitu ya, kamu tutupilah ya, kira-kira gitu ya, tutupilah badanku dengan punggungmu, ungkur-ungkuran begini. Nah, kalau dalam keterangan lain itu supaya Rasulullah tidak terlihat oleh manusia seperti ini ya. Kemudian fa'auliyahu ya qafai, dan kemudian maka aku membungkinya ya itu. Fa'astadruhu bi fa'ati bi Hasan au Husain gitu ya, dan kemudian fa'ati itu artinya datang bi Hasan au Husain, cucu beliau Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, wa bala ala sadrihi. Nah ini betapa saya membaca hadis ini merinding ya. Rasulullah itu sangat sayang ya kepada bayi ya. Kata-kata fabala ala sodrihi itu berarti kalau dalam teksnya, teks aslinya itu fabala itu berarti telah mengencingi ya, telah mengencingi ala sodrihi, di dada Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah mandi, kemudian Hasan dan Husain datang Fa'ata gitu ya, kemudian Hasan dan Husain itu mengencingi Rasulullah di dada beliau. Nah, gitu ya. Fabala ala sadrihi ya, itu faji itu aghsilahu ya. Jadi dan kemudian aku membersihkannya ya, mencucikannya, mencuci punggung dadanya Rasulullah ya. Bunyian ini kembalinya domirnya kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam ya, fadzakarul hadis wa ma'a Hasan isnadahu illa anni sahahahu ya, sahah tahu ya, liruti sawah ya, sawahid akhrajahu katsira lahu ya. Jadi di sini Rasulullah kemudian istilahnya itu meminta supaya menghentikan, kira-kira begitu ya. Jadi ada istilahnya itu kalau bahasa kita itu nggak usah kamu bersihkan gitu ya, nggak usah kamu mandikan gitu. Nah, jadi hadis ini termasuk hadis yang secara teks itu sebenarnya dikuatkan dengan hadis-hadis yang banyak gitu ya. Secara teksnya itu bisa dikatakan itu ya diperkuat gitu ya, diperkuat dengan teks-teks hadis yang lain sehingga hadis ini menjadi kuat gitu. Nah, kita kembali ke kalau terjemahan aslinya seperti ini ya. Jadi nah, kita akan coba ini jelaskan dari, saya kutip dari sumber Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in di halaman 59 gitu. Jadi satu ketika Abu Samah itu menuturkan bahwa dia menjadi pelayan Nabi ya, kadang beliau hendak mandi lantas beliau minta Abu Samah untuk membelakanginya sehingga menutup Nabi gitu ya. Dengan tubuhnya dengan cara menempatkan punggungnya tepat di arah Nabi sehingga menutupi beliau dari manusia dan dirinya. Nah, jadi seperti ini ungkur-ungkuran ya, ungkur-ungkuran. Nah, selanjutnya dia menyebutkan sebuah peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan Nabi, yaitu saat beliau diberikan Hasan dan Husain lalu kencing di pakaian Nabi. Ya, tepat di bagian dadanya. Tadi yang saya katakan ngencingi gitu ya, ngencingi. Tapi ya tidak setiap saat, tapi posisinya di sini kasusnya itu adalah mengencingi dada Nabi. Lantas Abu Samah hendak mencucinya, namun Nabi SAW menjelaskan kepadanya bahwa membersihkan air kencing bayi laki-laki itu jika mengenai pakaian cukup dengan memercikkan air satu kali ya, sehingga mengenai tempat yang dikencingi dan tidak wajib dicuci ya, berbeda dengan air kencing anak perempuan, maka pakaian harus dicuci meskipun anak itu bayi. Memang di dalam hadis ini yang dikatakan Abu Samah tadi itu tidak secara jelas itu menjelaskan tentang bagaimana posisi atau bahasa kita itu kualitas ya,
atau dzatiyahnya kencing wanita. Tetapi dari sini bisa kita pahami bahwa kenapa membedakan, kira-kira begitu ya, membedakan antara kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan. Nah, di banyak sumber para jamaah yang dirahmati Allah, saya mencoba memahami, kemudian melihat hadis-hadis yang menyebutkan terkait mengenai itu, ada perbedaan kualitas di kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan. Kalau kencing bayi laki-laki, ya di sini dijelaskan bahwa bayi laki-laki lebih banyak digendong oleh kaum laki-laki atau perempuan, sehingga air kencingnya sudah menjadi hal yang lumrah mengenai pakaian dan sangat menyulitkan untuk selalu dicuci. Ya, ini ada satu pemahaman hadis seperti itu. Air kencing bayi laki-laki tidak jatuh di satu tempat, tapi jatuh berserakan di sana sini, sehingga sukar untuk mencuci semua yang kena. Ini berbeda dengan bayi kencing perempuan ya. Saya juga tidak tahu persis karena dulu anak saya 3 yang perempuan itu pakai pakai pampers ya, sehingga jarang sekali saya itu dikencingi. Ya, tetapi ini menandakan bahwa ada kualitas yang berbeda gitu ya. Ada yang mengatakan begini lagi, air kencing perempuan lebih bau, wallahu a'lam bishawab ya. Apakah betul gitu ya? Kalau bayi itu berarti kan belum makan apa-apa kecuali susu, apa ya tetap bau gitu ya. Air kencing perempuan lebih bau dan busuk dari air kencing laki-laki disebabkan keringnya zakar dan basahnya vagina. Suhu panas dapat mengurangi bau air kencing dan mencairkan apa yang disebabkan oleh kelembapan. Nah, jadi kalau sebagian para ulama hadis memahami bahwa membedakan dalam posisi mensucikan air kencing laki-laki dan perempuan itu karena posisi air kencing wanita, bayi perempuan itu posisinya lebih bau daripada air kencing laki-laki atau bayi laki-laki. Nah, kalau ini benar ya, kata ulama hadis ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia mengatakan bahwa kalau itu benar, maka hikmahnya tersebut cukup logis karena perbedaannya jelas. Namun jika tidak, hikmahnya adalah bahwa itu merupakan hukum Allah Ta'ala. Nah, jadi secara ilmiah memang perlu diteliti ya Bapak Ibu jamaah. Tapi Rasulullah memang memposisikan air kencing bayi laki-laki dan perempuan kira-kira berbeda, dan kami kira ini sudah mafhum, masyarakat luas sudah mengetahui kalau gendong bayi perempuan itu biasanya agak nggak begitu suka gitu ya. Bukan enggak dalam arti itu benci, bukan, tapi ketika si bayi perempuan itu tidak ada pampersnya itu kadang-kadang wah ganti gingguan gitu ya. Tapi kalau yang laki-laki bisa coba diperciki saja ya. Tapi apakah itu betul bau sebagaimana yang disampaikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kami kira ini memang perlu diteliti lebih jauh gitu ya. Nah, jadi itu maka kita bisa menyimpulkan seperti ini. Jadi perlakuan kencing bayi laki-laki dan perempuan, untuk bayi laki-laki ya, kencing bayi laki-laki cukup diperciki ya, sedangkan bayi perempuan harus dicuci sebagaimana kencing lainnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Bagaimana kalau misalnya baru lahir gitu ya. Ya, tadi itu memang sudah kita ketahui bahwa bayi ketika belum minum dan makan apa-apa kecuali ASI seperti itu. Tapi kalau misalnya bayi laki-laki tapi ketika kecil itu ibunya tidak bisa memberi ASI ya. Kenapa tidak bisa memberi ASI? Karena berbagai macam faktor. Seperti contohnya ASI tidak keluar. Ya, sehingga si bayi laki-laki itu diminumi atau diberikan bukan ASI tetapi susu sapi. Nah, apakah ada? Ada. Atau mohon maaf, satu ketika anak saya yang pertama itu lahir, ini ya kisah tapi betul, kasus tapi betul.
Kebetulan anak pertama saya itu sesar ya. Lahir dengan posisi seksio sesaria, sesar. Nah, kemudian karena sesar ibunya masih lemah ya, masih di ruang ruang operasi, bayi sudah dipindahkan. Nah, bayi sudah pindahkan. Nah, ini juga saya ketahui setelah pulang ke rumah begitu, sehingga saya waduh kena ini ya berarti harus hati-hati gitu. Ternyata si bayi kecil itu, anak saya yang pertama itu, di awal pertama kali dia belum langsung minum ASI ibunya, karena ibunya masih di ruang operasi, masih belum sadar. Si bayi anak saya yang pertama itu dia diminumi oleh oleh bidan itu susu sapi ya di pertama kali. Mestinya normalnya Bapak Ibu jamaah, ketika bayi ini berbeda dengan anak saya kedua, tiga dan keempat serta kelima. Si bayi ketika lahir normal itu dia akan begini nih. Namanya itu saya lupa ya. Jadi normalnya bayi itu seperti hewan-hewan sebenarnya. Normal itu sunatullah. Ya. Ketika dia lahir, kalau itu bidannya bagus, rumah sakitnya bagus, dia akan menaruh si bayi itu ke dalam perutnya si ibu. Dia akan merangkak sendiri. Ya, dia akan mencari, teteknya ibu. Nah, dan itu sempurna ketika anak saya yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Walaupun kelima itu sesar, ya, yang laki-laki sesar, tapi dia ditempatkan begitu nyari sendiri dan kemudian netek pada ibunya. Itu adalah sunatullah atau sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah. Dalam bahasa yang lebih luas itu namanya insting atau ghorizah. Nah, kalau seperti itu, maka kalau itu kejadiannya si bayi itu ketika pertama kali dia minum ASI ibu dan selanjutnya sampai 6 bulan minum ASI ibu, ya maka bayi laki-laki itu ketika kencing cukup diperciki. Berbeda dengan bayi perempuan, gitu. Walaupun di 6 bulan pertama itu hanya minum ASI. Nah, tapi tadi kejadian yang pertama anak saya tadi itu tidak minum ASI 100%. Tetapi awal pertama kali itu minum susu sapi, maka ini tidak bisa kita samakan dengan yang ini. Nah, terus bagaimana? Ya otomatis ketika anak saya yang pertama itu kencing, walaupun baru 6 bulan, belum 6 bulan, tetap baju harus kita cuci. Nah, walaupun hanya sekali, minum ASI minum susu sapi ketika ibunya belum bisa memberi ASI. Nah, jadi ini memang harus ekstra hati-hati di rumah sakit. Kadang-kadang mohon maaf ini banyak kejadian ya, ini harus kita cek betul. Misalnya cucu kita, anak kita, atau mungkin famili kita melahirkan bayi laki-laki, ditanya betul itu apakah si bayi itu sudah diminumi selain ASI ya di masa-masa ketika ASI eksklusif ya 6 bulan. Nah, 6 bulan itu kalau normal begitu si bayi laki-laki dia itu tidak diberi apa-apa, kuat sebenarnya. Itu namanya ASI eksklusif 6 bulan. Tapi kadang-kadang orang tua tidak tega ketika sering nangis, apalagi ASI ibu itu tidak maksimal, itu dia akan diberikan tambahan makanan seperti pisang. Nah, kalau sudah ada tambahan makanan, maka ini secara otomatis apapun, walaupun itu masih bayi 6 bulan belum ada, maka posisi kencingnya itu sama seperti bayi perempuan, walaupun hanya diberi makanan tambahan berupa pisang. Nah, ini jangan sampai menghukumi atau memahami hadis yang tadi itu ya terkait mengenai kencing bayi laki-laki tadi itu disamakan ya, itu tidak boleh ya itu. Jadi posisinya sama dengan bayi perempuan, walaupun posisinya tidak makan apa-apa kecuali hanya ASI gitu ya, seperti itu. Baik, hadis pertama di bab yang masalah memperlakukan kencing bayi laki-laki dan perempuan gitu ya. Dan yang kedua, ini cara mencuci pakaian dari darah haid. Mungkin yang pertama ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kami teruskan. Kalau sekiranya tidak, kami teruskan di subpokok bahasan berikutnya.
Ya, jadi ini kesimpulannya seperti ini, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan. Nah, kemudian yang kedua, hadis yang 30 ya, hadis yang ke-30 ya, hadis yang ke-30 betul. Nah, dari hadis Bukhari dari kitab Bulughul Maram, bagaimana cara mencuci pakaian dari darah haid. Kami kira ini urusan ibu-ibu ya. Nah, kita tidak pernah tahu apa namanya itu seperti apa kondisinya pakaian wanita, tapi harus kita ketahui juga ya, supaya ini menjadi maudhu hasanah bagi istri-istri kita atau mungkin kaum wanita begitu ya. Nah, kita memahami di dalam persoalan masalah darah ini, sebelum kita masuk ke hadis ini, ada dua jenis ya. Ada darah haid, ada darah istihadhah. Ya, ini harus dibedakan. Perlakuan darah haid dengan darah istihadhah itu berbeda. Kalau darah haid itu adalah hari di mana kebiasaan seorang wanita itu mengeluarkan darah. Ya, kalau di dalam penjelasan para imam mazhab itu dijelaskannya kira-kira hari itu biasanya tetap gitu ya, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 5 itu darah haid. Kok satu ketika 1 sampai 10, maka 6 sampai 10 itu termasuk darah istihadhah. Karena bagaimanapun posisinya berbeda para jamaah. Kalau darah haid, maka seorang wanita yang sudah keluar atau sedang berdarah, darah haid, dia tidak diperkenankan alias haram melaksanakan ibadah. Ya, tapi kalau itu darah istihadhah, maka dia tetap wajib melaksanakan ibadah walaupun keluar darah. Nah, darah haid ini agak berbeda ya, berbeda bau, rasa, warna begitu. Kalau darah istihadhah itu agak jernih begitu ya. Saya sering memang ya bertanya kepada istri gitu, kaitannya dengan masalah perbedaan. Apalagi kemarin sempat lama ya gara-gara pendarahan ini saat haid akhirnya harus ditransfusi ya istri saya itu di rumah sakit Banyumanik sini. Nah, jadi kalau darah haid itu jelas, waktunya itu jelas. Jadi 4 hari, 5 hari, 6 hari. Kalau darah istihadhah itu lebih dari itu. Nah, lebih dari itu hitungannya ketika normalnya wanita itu berapa? Kalau wanita itu 5 hari, maka setelahnya. Kalau itu 6 hari, maka setelahnya, dan seterusnya. Itu dianggap istihadhah. Itu seperti itu. Maka ya kalau dia sholat ya wajib sholat, puasa ya wajib puasa, gitu ya. Maka harus segera ke dokter, seperti itu. Nah, baik, kita coba lihat hadisnya ya. Wa an asma'a ya, wa an asma'a binati ya Abi Bakrin radhiyallahu anhuma ya. Asma ini putrinya Abu Bakar ya. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ya fi damil haidi yusibut tauba ya. Takhudduhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fi. Ini memperlakukan darah haid itu dengan menggosok ya, mengerik atau istilahnya itu, kalau itu posisinya kering itu dikerik gitu ya. Takhtuhu itu dikerik. Thumma taqrusuhu, kemudian menyiram ya, bil ma'i, thumma tandahuhu, thumma tusalli, kemudian mengguyurnya, menyiram, mengguyur, baru kemudian dikeringkan, kira-kira begitu ya, baru dipakai sholat. Akhrajahu muttafaqun alaih ya, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis Bukhari, di dalam kitab 227 ya, kemudian 307, kemudian di kitab Muslim 291 ya. Min tariqi Fatimah ya binti Mundir an jaddatahu, dari kakeknya ya, atau dari eyang putrinya gitu ya, jaddataha, mohon maaf, Asma. Jadi ini
diriwayatkan jalurnya itu dari Fatimah ya, Fatimah binti Mundir. Jadi bapaknya itu ya, putrinya Mundir dari eyangnya. Eyang siapa itu? Asma. Jadi ini adalah cucunya Asma. Jadi ini bersambung, kira-kira sambungnya seperti itu. Karena ada Asma itu istri Rasulullah, kemudian melahirkan Mundir, kemudian melahirkan Asma lagi gitu ya. Itu di situ. Nah, ini hadis ini bersambung. Nah, ini kalau terjemahan bebasnya ya, engkau kikis, engkau gosok dengan air, lalu siramlah, baru kemudian engkau boleh sholat dengan pakaian itu. Di dalam kitab hadis Bukhari 227, 307 dan Muslim 291. Nah, jadi kami kira sangat jelas kalau itu darah haid ya. Ada kajian sedikit tentang masalah ini. Darah haid wajib dicuci ya, baik darah haid tersebut banyak atau sedikit, wajib membersihkan pakaian dari darah haid, pakaian yang telah dicuci ya boleh dipakai untuk sholat ya. Kalau kami kira ini sudah mafhum ya. Nah itu. Nah ada sedikit tambahan ya. Jumhur ulama di Syafi'iyah, Malikiyah maupun dua ini ya, maupun mazhab Hambali berpandangan bahwa untuk membersihkan najis harus dengan menggunakan air. Cairan lainnya tidak bisa menggantikan air. Pendapat lainnya menyatakan bahwa segala sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan najis dibolehkan, tidak dikhususkan pada air. Ya, pendapat kedua ini dipilih oleh ulama Hanafiyah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya yang terpenting adalah mensucikan. Tetapi Rasulullah SAW pernah meminta Abu Hurairah, satu ketika Rasulullah istinja, meminta Abu Hurairah untuk mengambilkan mungkin bisa dikatakan itu alat ya. Maka untuk bersuci Abu Hurairah mengatakan, baik Rasulullah kemudian mengambilkan dua, satu air dan 3 buah batu. Yang diambil atau yang digunakan Rasulullah itu adalah air, bukan batu. Maka kesimpulannya kalau kita istinja sebaiknya tetap cari air ya, tetap cari air. Batu itu kalau posisinya tidak ketemu dengan air. Nah itu yang hadis yang masalah haid. Monggo apakah ada pertanyaan? Kami kira kita rampungkan dulu ya biar selesai. Satu hadis lagi ya. Nah, nanti mungkin baru kita sesi tanya jawab kalau masih memungkinkan. Nah, ini masih ada kaitannya dengan masalah haid, tapi bagaimana kejadiannya kalau misalnya pakaian itu masih ada warna darah haid tetapi sudah dicuci? Gitu kira-kira. Kan mungkin mohon maaf ini ya, mesin cuci itu kadang-kadang memang tidak sehebat tangan kita gitu. Saya jujur nggak begitu percaya kalau celana-celana yang tebel itu dicuci dengan mesin cuci, termasuk baju putih ini kadang-kadang saya harus cuci sendiri para jamaah ya, terutama mohon maaf di sini, apalagi kemarin saat menyembelih itu kecipratan darah. Ya, maka solusinya tidak bisa kita lepas di mesin cuci, harus pakai garam. Kemudian, tapi saya punya tips sekarang ini bukan pakai garam para jamaah, tapi pakai sunlight. Itu cepat sekali. Direndam dulu sunlight. Ya, kalau gitu kena darah apapun gitu, jangan diucek langsung, direndam. Nah, nanti kemudian itu akan langsung hilang tersendiri ya. Nah, sama dengan warna darah haid ini yang masih sisa di baju itu ya, dalam perspektif Rasulullah ini nggak ada masalah gitu ya, boleh gitu ya. Itu hadis terakhir dari bab kedua ini, wa an Abi Hurairah qala ya, qalat haulatu ya Rasulullah fa illam yadhhab adam gitu ya, qala yakfiki alma. Ya, bagaimana cara menghilangkan darah dari haid gitu ya, darah haid. Yakfiki, cukup bagi kamu alma, air. Wala yadruku athrahu ya. Akhrajahu Tirmidzi wa sanadahu dhaif. Nah, ini sanadnya tapi dhaif. Kita akan lihat keterangannya seperti apa. Nah, ini Imam Hajar Al-Asqalani mengkategorikan hadis ini hadis hasan. Tidak masuk dalam derajat yang sahih ya, hadis hasan.
Tetapi karena ini bukan ibadah madhah, tetap bisa dijadikan hujah ya itu. Nah, terjemahan bebas seperti ini. Abu Hurairah berkata, Haulah bertanya, wahai Rasulullah, meskipun darah itu tidak hilang, beliau menjawab, engkau cukup membersihkannya dengan air dan bekasnya tidak mengapa bagimu. Jadi ada pemaafan di situ ya. Bekas darah haid itu kalau masih menempel bagaimana gitu ya. Yang terpenting sudah dicuci, kira-kira begitu ya. Nah, itu. Dari rawahu Abu Dawud wa ghairuhu ya. Tanbih itu satu bisa dikatakan tanbih itu satu mauidhah hasanah gitu ya. Gitu loh. Nah, itu. Tanbih azza wal hafid ya, hadis Tirmidzi innama huwa min babul wahum ya, wa in tab'ahu ala dzalika ghairuhu wa amma tad'ifahu li sanadihil hadisi fala'alahu ghairu qatil. Jadi ini keterangan mengenai kenapa ini hadis ini hasan, kira-kira begitu ya. Terjemahan bebasnya kira-kira seperti ini. Hadis ini termasuk hadis hasan, diriwayatkan Abu Dawud dan lainnya. Tanbih mengaitkan hadis Hafidz dan At-Tirmidzi hanyalah dari masalah kesesatan, sekalipun orang lain mengikutinya dalam hal itu. Adapun kelemahannya, hadisnya mungkin tidak memberatkan. Jadi dikatakan hadis ini tidak sahih karena memang persoalannya bukan persoalan masalah problem di orang gitu ya, problem di para imam hadis, tapi hanya persoalan-persoalan yang mengikuti gitu ya, atau yang menguatkan hadis ini itu tidak banyak, kira-kira begitu. Ini menurut menurut Imam Hajar al-Asqalani gitu ya, seperti itu. Baik, kita teruskan sedikit ya, barang 2 menit 3 menit. Ada beberapa kajian hadis. Yang pertama, darah yang membekas pada pakaian setelah pakaian yang terkena haid benar-benar dicuci, maka itu dimaafkan. Yang dianggap najis adalah bentuk najisnya ya. Jadi bekasnya itu tidak mengapa kalau sudah dilakukan proses pencucian ya. Problemnya kalau itu belum dicuci, itu memang tidak boleh. Tapi kalau bisa dicuci, ya itu tidak masalah. Darah haid dihilangkan dengan air dan penggosok yang lancip ya. Kalau dicuci demikian, maka bekas warna yang tersisa tidaklah masalah. Jadi Rasulullah di hadis yang sebelumnya tadi itu, yang nomor 31 ini kan sudah jelas sekali bagaimana cara prosesnya ya. Ini yang nomor 30 ini kan prosesnya adalah pertama engkau gosok dengan air ya. Jadi yang pertama itu engkau dikikis itu berarti dikerek ya. Engkau gosok, kamu kemudian disiram dengan air. Jadi ada 3 proses ya. Ini yang mungkin bisa kita nasihatkan pada istri-istri kita. Ini yang belum menikah kan hanya 1 ya, yang di masjid yang hadir ini ya. Mas belum menikah kan? Belum lah ya. Yang lain kan sudah punya istri semua ya. Enggak ada yang 2 ya itu. Nah, jadi sudah menikah, sehingga perlu kita nasihatkan kepada istri kita cara membersihkan air pakaian atau baju, atau mungkin mohon maaf ini bawahan istri kita itu dari darah haid. Gimana caranya? Membuang terlebih dahulu kering ya, darah haid itu dikeringkan, sudah kering kemudian dikikis, baru kemudian digosok dan kemudian disiram pakai air. Ustaz, kalau misalnya direndam itu hilang bagaimana? Tidak apa-apa. Yang terpenting itu bisa hilang gitu ya, dan harus dicuci gitu ya. Tidak boleh seperti yang tadi diperciki saja, nggak bisa gitu. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hal yang penting dari bab kedua ini. Tetapi ada sedikit tambahan. Yang pertama, hal-hal yang dimaafkan ya. Nah, ini dari beberapa sumber yang kami baca. Pertama, percikan kencing yang sedikit. Nah, ini yang kemarin ditanyakan Pak Taufik ya, itu apakah ketika kita itu kencing kemudian kita tidak sengaja kemudian kecipratan begitu ya. Ya
Tapi memang harus ikhtiyat ya, harus hati-hati. Karena di hadis yang lain itu Allah akan mengadab ya, mengadab cara berseni kita yang tidak bersih gitu ya. Ini yang harus hati-hati. Rasulullah pernah menancapkan apa itu pelepah kurma di kuburan sahabat Rasulullah yang ketika beliau takziah ya atau melihat di kuburan itu ya itu meronta-ronta ya, kesakitan karena disiksa oleh malaikat karena memang cara berseninya yang tidak benar. Nah, sehingga Rasulullah meminta sahabat lain untuk mengambilkan pelepah kurma, kemudian Rasulullah berdoa dan menancapkan pelepah kurma itu sambil tangannya menengadah meminta kepada Allah supaya mengampuni orang yang kena siksa di alam kubur karena memang cara berseninya yang tidak benar. Nah, ini yang kita harus ikhtiyat, hati-hati kalau berseni atau buang air kecil memang harus betul-betul tuntas gitu ya. Nah, kemudian sedikit dari darah dan muntah ini, kecuali jika itu atas kesengajaan manusia ya. Jadi muntah itu kalau sengaja itu nggak boleh dipakai ya, maka baju harus diganti muntahan itu. Tapi kalau tidak sengaja ya beda gitu ya. Nah, kemudian kencing hewan dan kotorannya terkena biji-bijian ya ketika hewan itu menginjaknya itu. Nah, ini ada persoalan bagaimana kopi apa itu namanya? Luwak. Nah, kopi luwak ini bagaimana nih? Kopi luwak itu kan luwak itu memakan kopi, biji kopi yang sudah matang. Kemudian yang dimakan itu hanya kulitnya, sedangkan kopinya itu tidak dimakan, kemudian terbuang. Ya, yang jelas kopinya kan enak, kan kopi luwak itu. Nah, tetapi ini perdebatan para ulama, Bapak Ibu jamaah. Sebagian mengatakan bahwa itu sudah masuk bagian kotoran. Karena walaupun luwak itu makan kulitnya, tapi dia diproses bersamaan dengan usus besar. Dan itu bareng dengan kotoran. Ya, walaupun bijinya itu posisinya keras sekali sehingga tidak bisa mengunyah gitu ya, si perut apa namanya usus besarnya itu, sehingga masih keluar bijinya, biji kopi itu. Nah, inilah kemudian biji kopi itu dimanfaatkan, dikeringkan, dicuci, dikeringkan, diolah, jadilah kopi. Tapi mohon maaf, kopi yang biji itu kan ini diolah bersama, digiling, ya digiling, tidak kemudian dikuliti lagi karena memang kulitnya sudah diambil, dimakan oleh luwak. Ini yang oleh sebagian ulama mengatakan bahwa kita itu kan mengonsumsi bekas yang bercampur dengan kotoran. Sedangkan kotoran luwak itu najis. Maka sebagian mengatakan kopi itu gulua ataupun kopi yang berasal dari luwak itu haram diminum, begitu. Nah, tapi kalau tidak kopi luwak atau kopi yang prosesnya itu dimakan oleh luwak itu boleh. Nah, ini cuma membedakannya susah gitu ya. Nah itu. Kenapa? Ya kita nggak tahu persis kopi-kopi yang ada di pasaran itu apakah itu dimakan luwak atau tidak itu. Tapi kebetulan tahun ini saya mendampingi mahasiswa saya pengabdian masyarakat mendapat proyek dari Kemendikbud itu di Temanggung. Saya akan datang minggu depan meresmikan gitu ya pendidikan pengabdian masyarakat mahasiswa saya itu di Temanggung untuk mendorong petani kopi di sana itu ya untuk menjadi kopi yang bagus, tetapi tidak dimakan luwak. Sekali lagi saya melihat betul gimana Mas, apakah itu dimakan luwak? Enggak Pak, jadi kopi dipetik, dikeringkan, nah kemudian diproses. Berarti bisa sebenarnya tanpa harus dimakan luwak. Karena informasi yang saya terima itu kenapa kok dimakan luwak itu apa orientasinya, ternyata ada kenikmatan tersendiri. Tapi ya menurut kami kopi-kopi yang di lain itu kan sebenarnya nggak dimakan luwak juga enak gitu ya, kalau itu penikmat kopi. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, ini sudah jam 6 kurang 5 menit ya, sudah syuruk ya. Nah, tapi ini belum dibuka sesi tanya jawab, tapi kalau ada yang masih ingin bertanya kami berikan kesempatan, monggo. Kalau sekiranya cukup kita tutup, kita teruskan minggu depan. Monggo Bapak.
Barangkali mungkin ada yang tahu dipakai sholat, tapi kalau seandainya mungkin ketika di lantai, sudah sampai nggak tahu gimana itu Yeah. Ya. Yeah. Baik Bapak. Kaitannya dengan misalnya bagaimana posisi membersihkan kencing bayi yang ada di lantai, ya. Ya, kalau itu posisinya kita tahu, harus kita perciki, itu Bapak. Kalau itu si bayi itu belum makan apa-apa, tapi harus kita tanya betul. Apalagi misalnya si bayi itu kita ajak ke masjid, ya. Tapi ya 4 bulan, 5 bulan itu biasanya masih pakai popok, gitu ya. Sekarang itu sudah canggih. Tapi kalau misalnya kan tidak setiap 24 jam itu pakai popok, kan begitu ya. Itu bisa nanti ruam kan gitu. Nah, itu harus kita tanya Bapak, apakah ada makanan tambahan selain ASI? Ini intinya di situ. Intinya itu di makanan tambahan. Ketika si bayi belum 6 bulan, dia mengonsumsi makanan tambahan seperti misalnya pisang. Rata-rata bayi itu mesti makan pisang atau buah-buahan jeruk ataupun yang lain. Itu namanya makanan tambahan. Maka posisi kencing bayi sudah berubah. Sudah berubah. Baik itu bayi laki-laki maupun bayi perempuan, apalagi bayi perempuan. Bayi perempuan jariah tadi sudah clear. Ya, walaupun belum 6 bulan dan dia tidak makan apa, tetap tidak bisa diperciki. Kalau ini karpet, maka karpet harus dicuci laundry. Kalau itu posisinya baju, maka harus direndam. Nah, yang repot itu ketika bayi laki-laki yang posisinya itu kita seolah-olah tahu bahwa itu bayi baru 2 bulan, tanpa kita tanya, kita gendong, kita kemudian ke pipisan. Nah, sholat kita perciki saja. Padahal si bayi itu pernah satu ketika ini dia tidak hanya sekedar makan ASI atau minum ASI, tetapi satu ketika dia juga makan sesuatu. Di era ini, bapak-bapak, para jamaah dan ibu, itu saya kok melihat jarang sekali ibu yang istiqomah hanya memberikan ASI saja. Itu sebelum 6 bulan, apalagi bayi sekarang itu canggih-canggih, dia dipromot berpinter macam-macam otaknya, maka diberikan sesuatu tambahan-tambahan lain. Nah, disinilah kemudian menggugurkan hadis tadi. Ketika dia diberi tambahan hanya sekedar misalnya jeruk ya nipis, atau kalau bukan jeruk nipis ya jeruk buah baby gitu ya. Nah, kemudian dibelah, kemudian airnya itu diminumkan. Itu berarti tambahan, sudah tambahan. Pisang sebenarnya tanpa tambahan itu teman-teman di ahli gizi itu sudah cukup ASI. Kalau ibunya mohon maaf nih makannya itu ekstra. Problem sekarang itu ya ibu kurang tidur, kurang istirahat, makan kurang terjamin sehingga bayi rewel. Bayi rewel itu bukan karena apa-apa, karena memang ASI yang dia dapatkan dari ibu itu tidak maksimal sebagai bahan satu-satunya nutrisari, ya nutrisi untuk menyuplai kebutuhan si bayi. Padahal 6 bulan itu masa-masa yang sangat eksklusif kalau hanya diberikan ASI saja. Nah, tapi sekali lagi malah saya melihat ya mohon maaf tetangga sebelah saya itu anak bayi lahir ceprot sudah tidak diberikan ASI sampai ya besar, tidak ketemu dengan namanya ASI. Maka tetap berbeda Bapak. Ya, bagaimana kalau misalnya kita tidak tahu lah, kalau tidak tahu ya sudah selesai. Ya, misalnya kita karpet ini dikencingi ya, kemudian bayi laki-laki masih kecil kok, kita ciprati saja. Tapi ternyata tanpa kita ketahui si bayi itu sudah ada tambahan. Nah, itu yang harus segera diambil, kemudian dicuci ya, dicuci. Lantas kalau misalnya ini karpet masjid, apakah dicuci tempat itu ataukah semuanya? Kan begitu ya. Nah, ini ya tentu kita tidak tahu persis. Tadi yang dikatakan Rasulullah itu hikmahnya karena kencing laki-laki itu kan kemana-mana di situ ya. Repotnya itulah yang kemudian cuman diperciki. Kalau perempuan kan enggak satu tempat, gitu ya. Nah, kalau seperti itu ya
kita tahu persis kira-kira seperti ini, cuma tetap harus disiram. Kalau itu sudah makanan tambahan. Kalau perempuan disiram, ini karpet tebal ini disiram Pak. Ini ya marbotnya rekoso banget ini, tebal ini. Ya, makanya harus diperhatikan kalau ada bayi yang ikut jamaah orang tuanya, terus dicek betul. Nah, tapi kalau hanya tadi itu hanya ASI saja ya, cuman diperciki di tempat, misalnya di karpet sini ya diperciki saja. Perciki itu tidak banyak. Ya, hanya merciki begini saja. Tidak perlu banyak-banyak. Ini juga termasuk posisi madhi. Ya. Madhi itu adalah cairan sebelum mani. Itu juga posisi seperti itu. Celana dalam cuma diperciki saja karena tidak najis. Ya, tapi kalau dipakai sholat tetap tidak boleh, harus diperciki. Ya, beda dengan mani. Kalau mani itu posisinya tidak kita yang kita bermani maka kita mandi, tapi pakainya itu kan tidak najis ya gitu. Baik katakan Bapak ya, cukup. Kami kira cukup, ini sudah jam 6 ya. Kita teruskan minggu depan di bab baru tentang wudhu. Mudah-mudahan Allah memberkahkan kita dan mengistiqomahkan kajian kita. Demikian kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.